Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelum kita mulai dan kita lanjutkan pembahasan kitab Nahwu Wadhih jilid 1, kita akan buka dulu dengan bacaan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan bab inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Ya, inna dan saudara-saudaranya. Inna was. Inna dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya. Ini sudah kita bentar, saya aktifkan pennya. Inna dan saudara-saudaranya. Oh, kok nggak bisa ya? Inna dan saudara. Duh, kok hilang? Sebentar, saya tutup dulu. Al-amthilatu contoh-contoh. Al-amthilatu contoh-contoh. Al-jamalu unta. Soburun sabar. Soburun sabar. Sampingnya innal jamala sesungguhnya unta. Sesungguhnya unta. Soburun sabar. Sesungguhnya unta itu sabar. Nah. 2. Al-haramu Al-haramu piramid atau candi juga boleh. Candi atau piramid boleh. Qadimun lama. Bisa lama, bisa kuno. Ya. Candi itu lama. 2. Innal haroma, ini inna sama seperti atas. Innal haroma sesungguhnya candi itu qadimun lama atau kuno boleh. Antik juga boleh. 3. Al-imtihanu ujian. Al-imtihanu ujian. Qoribun dekat. Ujian itu sudah dekat. Alimtu tahu aku. Tahu aku. Ini filenya. Annal imtihana sesungguhnya ujian itu qoribun dekat. Ini sama ya. Kalau sama nggak usah diartiin. Ada yang ketinggalan, Bu? 4. Az-zahratu az-zahratu bunga. Nadhiratun tumbuh dengan baik.
tumbuh, subur boleh. Yasurru menggembirakan, yasurru menggembirakan atau menyenangkan boleh, menyenangkan. Ni aku, ni aku, an-nazahrota sesungguhnya bunga, nadhiratun tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Jadi menyenangkan aku sesungguhnya bunga itu tumbuh dengan subur. Atau bisa dibalik, sesungguhnya bunga tumbuh, sesungguhnya bunga itu tumbuh dengan subur, menyenangkan aku. Itu bolak-balik boleh. Boleh. Karena sesungguhnya yang jadi filenya di sini, filenya dalam bentuk jumlah. Di sini kita kan nggak tahu ada filenya di mana ini filenya. Filenya nggak kelihatan. Ternyata filenya itu berupa susunan jumlah. An-nazahrota nadhiratun, susunan jumlah. Anna az-zahrota nadhiratun itu bisa menjadi fa'il. Filenya dari yasurru. Ni menjadi maf'ul bih. Jadi kalau di kaidah pertama ketika kita mengenal fa'il itu kan isim yang dibaca rofa, yang melakukan pekerjaan, ya kan? Itu kaidah awal. Tapi kita akan dapatin nanti bentuk-bentuk fa'il. Fa'il dari masdar mu'awwal gitu. Atau fa'il dari jumlah. Nanti kita akan pelajari. Sampai nomor 4 ini ada pertanyaan, ada yang ketinggalan? Nggak ada, berarti saya lanjutkan. Tuh kan, nggak hilang dia. Ya, berarti harus saya clear dulu nih. Clear out drawing. Tapi enak juga sih kayak gini supaya ini apa? Nggak ribet melihatnya kalau terlalu banyak coretan. Nah, lanjut. Kalau ketinggalan ya diulang lagi. Nah, itu. Kalau ketinggalan diulang lagi. Ntar dulu. Ini menggunakan mouse-nya ini yang ini line mouse. Cuma di sini ya lumayan. Sudah, kita lanjutkan. Bismillah. Nah, nomor 5, Alkitabu kitab, Ustadun ustad. Alkitabu kitab, Ustadun itu guru. Kitab itu adalah guru. Kitab itu adalah guru. Nomor 5, ka'anna, seolah-olah atau bagaikan boleh, seolah-olah atau seperti, bagai boleh, bagai atau seperti bolehlah. Alkitab kitab, ustadun guru. Kitab itu seolah-olah atau bagai guru atau seperti guru. 6. Al-qamaru bulan. Al-qamaru bulan. Misbahun lampu. Bulan itu adalah lampu. Nomor 6. Ka'anna seolah-olah atau bagaikan atau seperti al-qamaro bulan itu misbahun lampu. Jadi kalau diterjemah, bulan itu bagaikan lampu. Ya, kalau terjemah. 7. Al-athafu, perabot
rumah tangga, perabot-perabot atau peralatan boleh. Perabot, perabot. Perabot-perabot. Qadimun, lama atau kuno atau antik atau tua boleh. Perabot-perabot itu qadimun, lama. Perabot-perabot rumah tangga itu qadimun, lama. Nah, nomor 7 sampingnya. Al-baitu, rumah itu jadidun, baru. Al-baitu, rumah itu jadidun, baru. Lakinna tetapi al-afafa perabot-perabot rumah tangga qadimun, lama atau tua boleh. Lama, tua boleh. Antik, usang boleh. Pokoknya untuk menyatakan sesuatu yang sudah lama gitu. Jadi kalau diterjemah, rumah itu baru, akan tetapi perabot-perabot rumah tangganya udah lama, udah tua gitu. Itu maksudnya. Nomor 8, al-khosairu, kerugian. Al-khosairu, kerugian. Jadi khosair itu bentuk jamak. Sighah muntahal jumu' bentuk jamak dari khusr. Innal insana lafi khusr. Khusr itu kerugi. Kalau ruginya banyak, kerugian khosair. Kerugian itu qalilatun, sedikit. Qalilatun, sedikit. Thabat ini asalnya mati ini. Thabat. Kenapa mati? Karena ini tak taknis. Kenapa pada fi'il ini ada tak taknis? Karena yang jadi fa'ilnya ini perempuan. Anar itu perempuan. Jadi ini mu'annas majazi. Jadi kalimat yang dipakai untuk perempuan tapi tidak ada tanda perempuannya, baik pada lafadznya atau maknanya. Maknanya api kan nggak menunjukkan perempuan. Nah, kalau Zainab itu kan nama perempuan, ada maknanya tanda perempuan. Atau ada tanda perempuan pada lafadznya, misalnya madrasatun, ada tonnya, ada tak marbuto, itu perempuan. Nah ini nggak ada, an-naru ini nggak ada, baik di lafadz atau maknanya nggak menunjukkan tanda perempuan, maka ini disebut mu'annats majaz. Oleh karena itu, karena an-nar ini kalimat yang dipakai untuk tanda perempuan, maka fiilnya pun harus menyimpan dhamir perempuan. Thabat, membesar, ya boleh, membesar. An-naru, api itu membesar, kebakaran nih. Lakinna tetapi al-khosairo kerugiannya qalilatun, sedikit. Jadi kebakaran apinya gede tapi kerugiannya sedikit. Mungkin yang terbakar barang-barang yang nggak begitu berharga, nggak begitu mahal gitu ya. Jadi yang terbakar mungkin cuma kayu atau kasur atau apa, mobilnya masih aman. Jadi thabbatin naru lakinnal khosaira qalilatun.
apinya membesar, akan tapi kerugiannya cuma sedikit. 9. Al-fakihatu, buah-buahan. Al-fakihatu, buah-buahan. Nadijatun, masak. Masak atau matang boleh. Buah-buahan itu matang. Laita, seandainya. Seandainya. Al-fakihata, buah-buahan itu nadijatun, masak atau matang. Jadi dia ngelihat mangga tetangga, ya, mangganya udah gede-gede tapi masih mentah. Nah, dia menghayal, laital fakihata nadijatun. Coba seandainya mangga itu masak. Dia menghayal rasanya, nikmatnya mangga itu, menghayal dia. Nah, itu memakai laita. Ada yang ketinggalan, Bu? Saya hapus. Oke. Nah, ini emang kekurangannya ini nih. Jadi dihapus. Dihapus, ganti lagi. Pokoknya jangan ketinggalan aja. Oke, nomor 10. Nomor 10. Al-qamaru. Al-qamaru, bulan. Al-qamaru, bulan. Toli'un. Apa toli'un? Muncul, terbit matahari. Toli'un, muncul, ya muncul aja dah. Oke. Ya, muncul, terbit, kalau terbit matahari. Laita, seandainya al-qamaro, bulan itu toli'un, muncul. Menghayal dia. Jadi pas apa ya? Pas mungkin pas malam hari tapi tidak tepat bulan purnama. Dia menghayal laital qamaru tali'un. Seandainya bulan itu muncul, pasti terang, gitu kan. Pasti terang semuanya. Tapi mungkinkah itu? Mungkinkah terjadi itu? Ya nggak mungkin terjadi. Karena apa? Dia mengharap bulan itu muncul sementara bukan jatuh bulan purnama. Bagaimana bisa terjadi itu? Nah, ini namanya tamanni. Tamanni menggunakan laita. Seandainya, boleh aja berandai-andai, tapi yang rasional, yang kemungkinan terjadinya itu besar. Nah, kalau nggak mungkin terjadi, yaitu menghayal namanya. Laita, pakai laita, seandainya. 11. Alkitabu, kitab, rohisun, murah. Kitab itu murah. Jadi susunannya apa? Mubtada, khobar, mubtada, khobar, mubtada, khobar. Di bagian pertama ini mubtada, khobar semuanya, jumlah ismiyah. Mubtada, khobar. Nomor 11, la'alla, semoga. Semoga atau mudah-mudahan, boleh. Semoga, mudah-mudahan. Alkitabah, kitab itu rohisun, murah. Pas datang ke pasar hanya bawa uang 50.000. Dia melihat ada Sahih Muslim. Ya. Dia mengharap, ya Allah, mudah-mudahan kitab itu murah sehingga cukup uang 50.000 ini. Dia pakai la'allal kitabah rohis. Mudah-mudahan atau semoga kitab itu murah. Ya, kemungkinan itu bisa terjadi nggak?
Bisa aja terjadi karena kita nggak tahu, atau mungkin dengan melalui tawar-menawar, Bang, tolong dong turunin harganya. Bisa aja terjadi. Nah, itu bisa pakai la'alla, bukan laita. La'alla. Jadi di Al-Quran banyak sekali kan la'alla tatakun, la'alla tuflihun misalkan ya. Mudah-mudahan atau semoga engkau menjadi orang yang menjadi orang yang bersyukur, orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun. Ada la'allakum tattaqun. Ada taknya dua, tattaquna. Tattaquna. Nah, nanti akan kita pelajari bahwa la'alla ini faedahnya sama seperti inna, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Alkitabah yang tadinya di dalam susunan pertama ini menjadi mubtada, dibaca rofa, rohisun menjadi khobarnya. Setelah kemasukan la'alla itu menasobkan isim yang tadinya mubtada dinasob, dibaca nasob menjadi isimnya la'alla. Kemudian rohisun yang tadinya menjadi khobar mubtada di sini ini sekarang berubah kedudukan menjadi khobarnya la'alla. Jadi inna wa akhwatuha itu mempunyai fungsi kebalikan dari kana wa akhwatuha. Kalau kana dan saudara-saudaranya itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kalau inna dan saudara-saudaranya menasobkan isim dan merofakkan khobar. Iya. Nah, yang menjadi isim pada potongan ayat ini adalah kum. Ini isimnya la'alla. Kemudian tatakun ini menjadi khobar dari jumlah. Khobar dari jumlah fi'liyah. Khobar dari jumlah fi'liyah ini menjadi khobarnya la'alla. Ya, jadi begitu. Jadi nggak boleh tatakin, nggak boleh tatakun yang benar. Ada bukan 11. Saudara Ina itu cuma berapa ini? Cuma sedikit. Ini kan contohnya yang 11. Ya, ada. Ya. Nah, ada berapa itu? Ina, ana, lakina, laila, la'ala, laita. Ina, ana itu beda. Ina, ana, lakina, laita, la'ala. Ada berapa? 5 apa berapa? Masa inna ana itu 2. Inna sama ana. Terus apa lagi? Ka'ana, lakina, laita 5. La'ala 6, cuma 6. Gampang ngapalin cuma 6 aja. Inna, ana, lakina, lakina, ka'ana, lakina, laita, la'ala. Cuma 6 aja. Kemudian kita hafalkan fungsinya. Amilnya yaitu menasobkan isim dan merofakkan khobar, dan inna wa akhwatuha itu pasti masuk pada susunan jumlah ismiyah. Jumlah yang tersusun antara fi'il dan fa'il. Nomor 12, al-maridu, orang yang sakit itu, al-maridu, orang sakit itu naimun, tidur.
Orang sakit itu naimun tidur. La'allal maridho, semoga atau mudah-mudahan orang yang sakit itu tidur. Jadi kasihan lihat orang sakit merintih kesakitan ya. Kalau bisa tidur kan bisa istirahat. Ya, nggak merasakan kesakitannya. Nah, kita bisa lihat pada contoh ini la'alla masuk pada susunan apa itu? Masuk pada susunan jumlah ismiyah, yaitu mubtada khobar. Sebelum kemasukan la'alla, di sini al-maridhu naimun. Orang yang sakit itu tidur. Setelah kemasukan la'alla berubah al-maridhu jadi mansub, dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Sekarang bukan mubtada dia, tapi berubah kedudukan menjadi isimnya la'alla. Kemudian naimun yang tadinya khobarnya mubtada, di sini khobarnya mubtada, sekarang berubah fungsi kedudukan menjadi khobarnya la'alla. Udah itu aja sebetulnya, simple. Jadi kompetensi dasar yang kita pelajari pada konteks pembelajaran ini adalah kita bisa menyebutkan inna dan saudara-saudaranya. Kemudian amilnya apa? Amilnya inna dan saudara-saudaranya itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Inna dan saudara-saudaranya itu masuk pada susunan jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang tersusun antara fi'il tersusun antara mubtada dan khobar. Gitu ya. Al-bahthu ini sudah boleh di screenshot atau silakan ditambah coret-coretannya. Soalnya mau saya hapus, saya mau scroll ke bawah. Oke, kita baca dikit latihan apa? Membaca kitab Gundul nih. Nah, ini pembahasannya di sini ini. Pembahasannya di sini ini. Al-bahthu. Itu bacaannya al-bahthu. Ya. Kalau nggak bisa silakan dikasih harokat. Harokat. Tapi kan kita sering mendapati tulisan seperti ini. Ya, kalau awal sih nggak apa-apa, tapi kalau sudah terbiasa ya nggak usah diartikan, nggak usah diharokati. Sekalian kita membiasakan mata kita melihat bacaan kitab Gundul. Al-bahthu, pembahasan. Al-bahthu, pembahasan. Jadi pembahasan itu juga akar katanya diambil dari bahasa Arab. Bahath. Mari kita membahas. Al-bahthu, pembahasan. Cuma kita kalau di Indonesia kan jadi pembahasan. Kullu mithalin. Ini kalau ada kata bentuk tulisan seperti ini ya baca kullu mithalin, ya mudhof ilaih. Fil qismil awwali yata'allafu min mubtada'in wa khobarin. Di sini ada in tanwin, ini juga harus dibaca tanwin. Kenapa? Karena ada wawu athof di sini. Kata yang jatuh sebelum wawu athof dan yang setelah wawu athof itu harus sama. Kalau ini tanwin, ini harus tanwin. Kalau ini ada al misalnya, ini harus ada al. Kalau ini jer, ini harus jer. Kalau ini rofa, ini harus rofa. Harus mengikut. Jadi ma'tuf alaih harus mengikuti ma'tuf. Jadi ini namanya ma'tuf. Ini ma'tufun. Kemudian yang setelah wawu, kalimat yang setelah wawu ini disebut ma'tuf alaih. Jadi yang disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi ma'tuf alaih ini sama. Ngikutin harokatnya. Harokatnya nasab, rofanya mengikuti nasab, rofa jernya mengikuti, ma'rifat nakirohnya juga harus mengikuti, mu'anas
Mudzakarnya juga harus mengikuti. Semuanya harus sama. Nah, kenapa dibacain? Karena bisa dicek di Al-Quran semuanya sama, bisa lihat. Ya, kenapa dibacain jer? Karena ada huruf jer. Kebetulan kita belum masuk pada huruf jer. Nanti pembahasan apa jarul ismi itu ada di setelah inna wa akhwatuha ini. Ya, oke. Kullu mithalin fil qismil awwali yata'allafu min mubtada'in wa khobarin. Setiap contoh pada bagian awal itu yang deretan sebelah kanan itu ya, bagian awal itu namanya. Yata'allafu min mubtada'in wa khobarin. Tersusun dari mubtada dan khobar. Contoh al-maridu naimun, itu mubtada khobar kan? Al-maridu naimun. Al-kitabu rohisun, ini mubtada khobar. Al-qomaru toli'un, mubtada khobar. Al-faqiyatu nadijatun, mubtada khobar. Semuanya yang bagian awal, yang bagian kanan ini mubtada khobar. Ini saya clear dulu ya. Oke. Ini kalau digeser, di scroll dia harus nggak ngikut dia, jadi nempel, jadi nutupi yang lain. Nah, makanya saya clear. Iya, karena aplikasi yang tersedia di Zoom ini nggak nempel pada screen yang kita tampilkan. Nah, kalau pen itu kan apa yang kita tulis di situ nempel di gambarnya. Kita save juga akan ikut coret-coretannya. Ya, nah, seperti ini memang enaknya kalau kita ngajar langsung ya, pakai slide. Wahuma marfu'ani, dan keduanya marfu'ani. Wahuma marfu'ani. Ini saya belum. Wahuma, dan keduanya ini maksudnya mubtada dan khobar. Marfu'ani dibaca rofa. Marfu'ani. Keduanya dibaca rofa. Mubtada dibaca rofa, khobar juga dibaca rofa. Kama alimta, sebagaimana yang kamu ketahui pada contoh tadi. Wa idza nadarta ilal qismi tsani, apabila engkau melihat pada bagian yang kedua, ra'aital amthilata nafsaha, engkau mengetahui contoh-contoh yang padanya setelah ba'da an dakhala ala kulli minha ahadul akhrufi, setelah kemasukan pada tiap-tiap contoh tersebut salah satu huruf-huruf berikut ini: inna, anna, ka'anna, lakinna, laeta, la'alla. Ada 6 ya, tinggal hafalin. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laeta, la'alla. Jadi semua contoh-contoh yang di bagian 2 yang sebelah kiri kemasukan huruf-huruf ini. Ini disebut kalimat huruf ya. Kalimat huruf itu bisa terdiri dari 1, 2 huruf, 3 huruf, itu kalimat huruf. Wa idza ta'ammalta awakhiral asma'i fi hadzal qismi, wa idza ta'ammalta, apabila engkau perhatikan, awakhiral asma'i fi hadzal qismi, akhir-akhir isim pada bagian ini, wajatal ismal awwala, engkau mendapati isim yang pertama dibaca mansuban, nasab. Jadi ini tadi misalnya apa tadi, al-faqihatu nadijatun, setelah kemasukan la'alla jadi la'allal faqihata, dibaca mansub. Fi kulil amthilati, pada setiap contoh. Jadi semua yang bagian pertama itu, isim yang pertama dibaca nasab semuanya karena menjadi isimnya. Wal isma tsani marfu'an fi jami'iha, dan isim yang kedua, wal isma ini dibaca mansub karena dia atof ke sini. Kemana ini?
Eh, ini ada al-isma, coba Ibu lihat nih. Ini wal isma. Ini kenapa dibaca nasab ini? Karena di sini ada wawu atof. Berarti nyambungnya kemana nih? Nyambungnya ke sini. Ini al-ismal thaniya, ini al-ismal awal. Jadi ini isim yang pertama, ini isim yang kedua, berarti nyambungnya ke sini. Karena ini dibaca nasab, mansub, maka ma'tuf alaihnya pun harus dibaca nasab. Nah, kenapa ini dibaca nasab? Karena menjadi maf'ul bih dari wajata. Wajata, kamu menjumpai. Jadi ini sudah fi'il plus fa'il. Susunan antara fi'il fa'il. Al-isma menjadi maf'ul bih. Ma'tuf. Al-wal isma thaniyah ini menjadi ma'tuf alaih. Nyambung nih. Ini nasab, ini juga harus nasab. Jadi begitu ya, Bu. Jadi ini kita belajar membaca kitab. Jadi nyambung-nyambungnya harus jelas. Kemana ini nyambungnya? Kemana nih nyambungnya? Wal isma tsaniyah marfu'an fi jami'iha, dan isim yang kedua dibaca rofa, marfu'an fi jami'iha, dibaca i karena ada huruf jar fi jami'iha pada semua susunannya, ya dibaca rofa. Nadijatun, qadimun, itu dibaca rofa semuanya. Walladhi ahdatha hadha taghyira huwa dukhulul akhrufil mutaqaddimati, dan perubahan dan terjadinya perubahan ini adalah masuknya huruf-huruf yang telah lalu, mutaqaddimah. Maksudnya huruf-huruf yang telah lalu yang mana ini? Inna, anna, ka'anna, lakina, laita, la'ala. Ini yang menyebabkan terjadinya perubahan i'rab tadi. Ya, setelah kemasukan itu. Fahadil akhrufu, maka huruf-huruf ini idan jika demikian, atau dibalik cara menerjemahkan, jika demikian huruf-huruf ini tadkhulu alal mubtada'i wal khabari, masuk pada susunan jumlah mubtada dan khobar. Jadi huruf-huruf inna, anna, kana, lakina, laita, la'alla ini masuk pada susunan jumlah mubtada dan khobar, jumlah ismiyah. Kemudian apa fungsinya? Fatan sibul awal, menasobkan yang pertama, kalimat yang pertama. Wa yusamma ismaha, dinamakan isimnya. Isimnya apa? Isimnya inna, isimnya anna, isimnya ka'anna, isimnya lakinna, isimnya laita, isimnya la'alla. Ya, jadi kalimat yang pertama menjadi isimnya. Wa tarfa'u tsaniyah wa yusamma khobaroha, dan merofakkan, wa tarfa'u, dan merofakkan yang kedua dan dinamakan khobarnya. Khobarnya siapa? Khobarnya inna, khobarnya anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Sampai di sini paham? Insya Allah. Ini sudah saya jelasin. Sudah saya hapus. Saya tutup dulu ininya. Saya scroll ke bawah. Oke. Sekarang masuk paragraf yang terakhir. Wa idza tadabbarta, dan apabila engkau menelusuri, mentadaburi, tadabur ya, tadabbarta ini menjadi fa'ilnya. Wa idza tadabbarta, apabila engkau menelusuri ma'aniya hadil akhrufi as-sittati fi amthilatiha, arti-arti ma'ani, arti-arti hadil akhrufi sittati, 6 huruf-huruf ini, fi amthilatiha, pada contoh-contohnya, wajata, engkau akan mendapati inna wa anna, inna dan anna, tufidani, keduanya berfaedah, tufidani.
Jadi inna dan anna ini keduanya berfaedah, berfungsi taukida thubutil khobari lil mubtada'i, yaitu meneguhkan, menguatkan. Taukid itu menguatkan tetapnya khobar bagi mubtada. Tetapnya khobar bagi mubtada. Kalau saya scroll ke atas nanti akan berubah nih. Makanya Ibu bisa lihat caratannya, saya akan mengingat-ingat apa yang saya hafal aja. Pada contoh terakhir, al-fakihatu nadijatun. Sudah Bu, udah ketemu contohnya? Al-fakihatu nadijatun. Bukan. Kalau al-fakihatu nadijatun itu lala. Yang contoh ina aja. Yang contoh ina apa tadi? Al-jamalu soburun. Onta itu sabar. Kemudian kemasukan inna. Innal jamala soburun. Sesungguhnya onta itu sabar. Kita ketahui bahwa inna dan anna artinya sesungguhnya, kan? Inna dan anna. Jadi 2 baris pertama sama 2 baris berikutnya itu contoh anna itu sama. Kedua-duanya mempunyai fungsi mentaukidkan, menguatkan, meneguhkan. Meneguhkan apa? Meneguhkan khobar atas mubtadanya. Jadi khobarnya di situ apa? Soburun, kan? Ya. Innal jamala soburun. Berarti meneguhkan, menguatkan bahwa kesabaran itu punyanya si onta. Paham, Bu? Menguatkan, menjelaskan, meneguhkan bahwa kesabaran itu, yang sabar itu punyanya onta. Jadi itu yang dimaksud taukida thubutil khobari lil mubtada'i, menegaskan tetapnya khobar bagi mubtada. Khobarnya itu sobur, mubtadanya onta. Jadi menegaskan bahwa kesabaran itu punyanya onta. Jadi onta itu memang benar-benar sabar gitu maksudnya. Terus contoh yang kedua apa, Bu? Contoh yang kedua. Al-haramu qadimun. Candi itu tua, candi tua atau piramida tua. Tua itu adalah menegaskan dari sifatnya si candi. Jadi yang tua itu adalah candinya. Itu namanya taukida thubutil khobari lil mubtada. Meneguhkan, menegaskan bahwasanya yang tua itu adalah candinya. Paham, Bu, sampai di sini? Nah, itulah fungsi dari inna dan anna. Sebagai taukid ya, lit taukid. Sekarang wa ka'anna tufidu tashbihal mubtada'i bil khobari. Sedangkan ka'anna berfaedah menyerupakan mubtada dengan khobar. Perhatikan pada contoh ka'anna. Menyerupakan. Makanya saya artikan seolah-olah atau seperti atau sebagai. Karena ka'anna itu berfungsi menyerupakan. Coba baca contohnya, Bu. Halo? Ya. Contoh ka'anna. Oke, Alkitabu Ustadun. Kitab itu adalah guru. Kemudian saya masukkan ka'anna. Ka'annal kitaba. Tadinya bu, sekarang jadi ba, mansub. Dibaca nasab. Ka'annal kitaba ustadun. Seolah-olah kitab itu adalah guru. Atau terjemah bebasnya, kitab bagaikan guru. Kitab itu bagaikan guru. Di situ menyerupakan mubtada dengan khobar. Jadi mubtadanya adalah kitab. Disamakan dengan khobar. Khobarnya itu ustadz. Jadi menyamakan kitab itu seperti seolah-olah
seperti ustadz. Nah, jadi kitab itu seolah-olah seperti ustadz. Nah, persamaan itu ada di mana? Kenapa kitab itu disebut ustadz, disebut guru? Persamaannya di mana? Persamaan itu wajhu sabah. Jadi jalan penyerupaan itu persamaannya di mana kira-kira? Kenapa kitab itu disebut ustadz? Persamaannya adalah sama-sama memberi manfaat, sama-sama memberi ilmu. Kitab memberi ilmu, ustadz juga memberikan ilmu. Nah, disitulah yang disebut wajhu syabah itu. Jalan penyerupaan. Jadi di situ ka'anna fungsinya adalah menyerupakan mubtada dengan khobar. Jadi mubtadanya disamakan seperti khobar. Kitabnya disamakan seperti ustadz, yaitu sama-sama memberi manfaat, memberi ilmu. Oke. Saya lanjutkan, walakinna dan lakinna. Nah, ini fungsi-fungsi masing-masing huruf ini ya, saya jelasin. Walakinna dan lakinna ta'tilil istidrok. Datang untuk menjumpakan. Istidrok itu artinya menjumpakan. Atau mempertentangkan boleh. Istidrok itu artinya mempertentangkan. Mempertentangkan. Jadi bertentangan. Maksudnya bertentangan. Wa huwa man'us sami'i min fahmi syai'in ghairu maqsudin. Yang dimaksud adalah mencegah pendengar, orang yang mendengarkan dari memahami sesuatu yang tidak dimaksudkan. Contohnya apa lakinna itu tadi? Biar ibu tahu memahami contohnya. Silakan, lakinna apa contohnya tadi? Al-athathu qadimun, perabot-perabot rumah tangga itu tua. Perabot-perabot rumah tangga itu tua. Pancinya tua, penggorengannya tua, apa itu pisaunya tua. Pokoknya serba tua semuanya. Antik ya, zaman dulu mungkin ya. Al-athathu qadimun, perabot-perabot rumah tangga itu tua. Kemudian dimasukkan lakinna. Al-baitu jadidun, rumah itu baru. Maaf. Rumah itu baru, lakinnal athasa qadimun, akan tetapi alat-alat rumah tangganya tua-tua semuanya. Maksudnya paham? Ya, itu kan bertentangan itu kan. Harusnya rumah baru, perabot rumah tangganya juga baru dong. Nah, itu namanya pakai lakinna. Itu fungsinya lil istidrok, mempertentangkan. Contohnya begini. Orang itu kaya, tapi miskin. Ya. Bertentangan kan? Bertentangan. Nggak bisa begini, orang itu kaya tapi pandai. Cocok nggak? Itu nggak bertentangan. Lah kalau kaya pandai ya wajar karena terfasilitasi. Tapi ada orang miskin pandai. Nah ini kan luar biasa, sesuatu yang aneh. Sesuatu hal yang bertentangan, dua hal yang saling bertentangan. Itu pakai lakinna lil istidrok. Contoh lagi. Apa ya? Orang itu ganteng tapi pendek. Ya, misalnya begitu, ini contoh nih. Harusnya orang itu ganteng, nggak mungkin kan orang itu ganteng tapi tinggi gagah. Nggak ada itu, nggak bertentangan itu. Ganteng tinggi gagah ya wajar lah itu. Seharusnya begitu. Ini ganteng, rupanya mukanya ganteng tapi pendek, sayang kan. Nah itu lakinna lil istidrok. Dan masih banyak lagi ungkapan yang senada dengan itu dalam bahasa komunikasi kita. Ya enggak, kita sering pakai karena lakinna, pakai kata lakinna kan, tetapi. Itu pertentangan. Saya mau datang ke rumah kamu, tapi aku nggak ada waktu. Nah, itu pertentangan ya. Ya, bisa dipahami Bu? Oke.
Itu lakinna namanya, lil istidrok. Jadi fungsinya adalah lil istidrok, artinya adalah mencegah orang yang mendengar dari memahami sesuatu yang tidak dimaksudkan. Ya, jadi maksudnya bukan rumah itu baru, tapi maksudnya yang ini nih, yang perabot-perabotnya itu yang lama gitu. Kemudian walaita dan laita, ini walaita dan laita, walaita dan laita tadullu ala tamanni khusulil khabari, menunjukkan, tadullu itu menunjukkan atas pengandaian hasilnya khobar. Pengandaian hasilnya khobar. Pada contoh di kitab itu al-qamaru toliun, bulan muncul, bulan itu muncul. Kemudian dia pada siang hari dia berandai-andai, laital qamaru toliun, seandainya bulan itu muncul pada siang hari ini. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah itu pakai laita. Suatu pengandaian yang sulit terjadi. Yaitu bisa terjadi kalau Allah kehendaki bisa. Berarti bertentangan dengan hukum alam. Mustahil, mustahil. Nah, seperti bukan bulan purnama, tapi dia mengharap munculnya bulan. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, seandainya malam ini muncul bulan purnama, bukan bulan purnama kok diharapin. Nah itu tamanni namanya. Laita tadullu ala tamanni khusulil khobar. Ya, bisa dipahami Bu? Jadi pengandaian yang lah ada lagi seandainya harapan yang memang kemungkinan besar terjadi itu bukan tamani namanya, roja. Nah ini saya lanjutkan ya. Kalau menggunakan roja berarti pakai apa? Pakai huruf apa? La'alla. Wa la'alla dan la'alla tadullu ala roja'i wuku'ihi, menunjukkan atas pengharapan terjadinya sesuatu, terjadinya khobar. Wuku'ihi, hi ini adalah khobar, terjadinya khobar. Jadi ini kembali ke sini nih. Nah, contoh misalnya al-fakihatu nadijatun. Kemudian pakai la'alla al-fakihata nadijatun. Mudah-mudahan buah itu masak atau matang. Kemungkinan terjadi enggak itu? Bisa aja terjadi. Apa itu? Bukan. Ini al-kitabu rohisun. La'al al-kitaba rohisun. Mudah-mudahan kitab itu murah. Karena dia mau beli, uangnya cukup apa enggak, Nah, tapi dia ada harapan supaya kitab itu dijual murah. Ya bisa jadi karena memang kitab itu second sehingga dijual murah, atau hasil dari nego tawar akhirnya jadi murah, bisa sehingga uangnya cukup untuk membeli kitab itu. Itu harapan yang bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi. Jadi itu pakai la'alla tadullu ala roja'i wuku'ihi. La'alla itu menunjukkan atas pengharapan terjadinya khobar. Nah, sekarang bedanya tamani dan roja itu apa nih? Tamani yakunu adatan li amri ba'idil khusuli. Tamani itu biasanya untuk perkara-perkara atau untuk sesuatu yang jauh terjadinya, atau sulit terjadi, atau mungkin nggak mungkin terjadi. Ba'idul khusuli li amri ba'idil khusuli, untuk hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Amma roja'u, adapun roja, fayakunu adatan fil umuril qoribatil wuku'i. Adapun roja yaitu pengharapan yang biasanya untuk hal-hal yang dekat terjadinya, mungkin saja terjadi. Jadi kemungkinan besar terjadi. Oke. Sampai di sini paham Bu?
Mudah-mudahan. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah. Di scroll ke bawah kaidah. Al-qaidatu qaidah. Al-qaidatu qaidah. Oke. Inna wa anna wa ka'anna walakinna laita la'alla tadkhulu masuk alal mubtada'i wal khobari, atas mubtada dan khobar. Maksudnya masuk pada susunan jumlah mubtada dan khobar. Susunan mubtada dan khobar disebut jumlah apa? Ismiyah. Fatansibu, maka menasobkan siapa? Inna wa akhwatuha al mubtada akan mubtada jadi maf'ul bih. Jadi inna dan saudara-saudaranya ini menasobkan mubtada yang tadinya jadi mubtada dinasobkan wa yusamma ismaha. Setelah dibaca nasob, bukan kedudukannya bukan menjadi mubtada lagi, tapi menjadi isim. Ismaha, isimnya siapa? Ismaha, isimnya ini. Inna wa akhwatuha. Wa tarfa'ul khobaro, dan merofakan khobar. Yang tadinya khobarnya mubtada dibaca rofa tetap, tapi kedudukannya beda. Bukan menjadi khobarnya mubtada, tapi menjadi khobarnya inna wa akhwatuha. Khobarnya inna wa akhwatuha. Nah, sekarang saya coba untuk membuat ini terjemahannya. Kaidah 21 ya. Inna kok zina. Inna anna ka'anna. Ini kalau nulis transliterasi kayak gini kan memang susahnya begitu. Lakinna, laita, la'ala masuk pada susunan jumlah mubtada dan khobar. Berfungsi menasobkan mubtada dan menjadi isimnya inna wa akhwatuha dan merofakan khobar menjadi khobarnya inna wa akhwatuha. Nah, silakan di screenshot. Boleh catat ini terjemahannya. Oh iya, benar. Memang ilmu itu harus diikat. Cara mengikat ilmu adalah dengan tulisan. Ya. Alhamdulillah. Sudah ya. Jadi inna, anna, kana, lakinna, laita, la'alla
masuk pada susunan jumlah mubtada dan khobar, berfungsi menasabkan mubtada dan menjadi isimnya inna wa akhwatuha, dan merofakan khobar menjadi khobarnya inna wa akhwatuha. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Bu? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kita ulang lagi dari awal. Inna wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Jadi inna dan ana disebut huruf apa? Taukid, yaitu fungsinya adalah meneguhkan atau menegaskan. Ya, ka'anna artinya huruf tasbih, yaitu menyerupakan, ya, artinya bagaikan atau seolah-olah atau seperti. Lakinna disebut istidrok, yaitu menjumpakan atau mempertentangkan. Artinya lakinna tetapi, laita seandainya, ya, pengharapan seandainya gitu. Tapi dia tamani itu yang sulit terjadi atau bisa dibilang mustahil terjadi. Kemudian la'alla artinya semoga, mudah-mudahan, yang kemungkinan besar bisa terjadi. Itu disebut roja ya. Ya. Keenam kalimat huruf di atas masuk pada susunan jumlah mubtada khobar dan berfungsi menasabkan mubtada disebut isimnya inna wa akhwatuha, dan merofakkan khobar disebut khobarnya inna wa akhwatuha. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini sama, kalau bisa memahami kana wa akhwatuha berarti bisa juga memahami inna wa akhwatuha. Masalah amilnya itu kebalikannya. Kalau kana wa akhwatuha itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kalau inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khobar, merofakkan menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ya, setelah ini nanti kita akan masuk bab jarul ismi, jarnya isim. Nah, jarul ismi itu sebetulnya singkat. Kita bisa lanjutkan ke kaidah berikutnya, yaitu naat, naat. Ya, setelah itu kita akan belajar menyisipkan sorofnya, dan kita akan belajar mengartikan dan mengetahui kedudukan kalimat yang terdapat pada Al-Quran untuk latihannya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat Ibu. Silakan di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan supaya kita bisa terus beramal ilmu, karena ilmu ini termasuk bagian dari amal jariah yang memang tidak terputus pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan.